Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas seputar dunia per Ultramanan. Oke, di video kali ini admin bakal ngebahas 6 Ultraman baru yang terlahir dari hasil fusion. 6 Ultraman yang admin masuki di list kali ini adalah Ultraman dengan entitas baru. Jadi habis mereka melakukan fusion, mereka bakal ngebentuk entitas yang berbeda dari sebelumnya. Bukannya cuma nyatu jadi form biasa doang, misalnya kayak BBC Infinity, Super Ultraman Taro. Rata-rata Ultraman zaman sekarang kan fusion ya cuma ngasilin form biasa doang. Mereka fusion ada yang pakai alat, ada juga yang tanpa alat. Soalnya ada fusion yang ngebentuk true formnya juga kan. Jadi fusion ini macam-macam guys. Ada yang ngasilin form baru, ngasilin bentuk upgrade, dan ngasilin entitas baru. Jarang banget dengan fusion bisa ngasilin Ultraman baru. Biasanya cuma ngasilin form baru doang. Kalau 6 Ultraman di bawah ini adalah entitas baru yang dibentuk dari hasil fusion. Penasaran? Ya udah langsung aja kita ke videonya. Ini dia 6 Ultraman baru yang terlahir dari hasil fusion. Langsung aja, let's go. Sang dewa dari semesta Gyasi ini adalah bentuk asli dari Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice sebelum mereka berpisah untuk selamanya. Ultraman Legend ini adalah 2 dari 4 dewa Ultraman yang dibentuk dari hasil fusion. Ultraman Legend adalah Ultraman pertama yang dibentuk dari hasil fusion murni. Ultraman Legend muncul dari hasil fusi antara Ultraman Cosmos dan Ultraman Justice. Bukannya Legend ini true form bang. Kalau dulu mungkin iya, kalau sekarang Cosmos sama Justice kan harus fusion dulu baru bisa berubah jadi Ultraman Legend lagi. Ultraman Legend ini adalah entitas baru yang terbentuk dari hasil fusion. Yang pertama loh ya. Sebelumnya itu kan ada Super Ultraman Taro yang dimana itu cuma ngasih efek upgrade. Kalau Legend ini bener-bener murni ngebentuk entitas baru yang dulunya udah ada tapi sekarang kepecah jadi 2. Jadi kalau mereka mau nyatu lagi udah wajib fusion dulu. Jadi kalau misalnya era sekarang dibilang fusion terus ya bisa dibilang salah sih. Fusion ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu, bahkan dari zaman era Showa. Barulah fusion ngebentuk entitas baru dimulai dari zaman Ultraman Legend. Terus fusion ngebentuk form baru mulai dari era Heisei fase 2. Fusion udah jadi tradisi banget sejak dulu, walau nggak semenonjol sekarang ya. Walaupun Legend adalah gabungan dari Cosmos dan Justice, tapi secara bentuk gak ada mirip-miripnya sama sekali guys. Cosmos yang khas dengan warna biru dan Justice dengan warna merahnya gak ditunjukin sama sekali di entitas aslinya gini. Secara kekuatan jelas di atas keduanya, namanya juga True Form, jelas bakal lebih kuat dari komponen pemecahnya. Kekuatan Cosmos sama Justice ditambah kekuatan murninya dalam bentuk Ultraman Legend. Jadi wajar aja Legend ini bisa masuk ke kategori God of Ultra, sekali tembak Giga Endra atau meledak bos. Ultraman Saga adalah 2 dari 4 dewa Ultraman yang dibentuk dari hasil fusion. Satunya lagi siapa Min? Yaitu tadi Legend. Sedangkan King sama Noah kan satu entitas asli. Berbeda dengan Ultraman Legend, kalau Saga ini emang cuma bisa diakses lewat fusion. Kalau Ultraman Legend kan emang udah ada dari dulu, tapi mereka pecah. Ultraman Saga adalah hasil fusion dari Ultraman Zero, Ultraman Cosmos, dan Ultraman Dyna. Mereka bertiga mewakili satu jenis tipe serangan, Dyna kekuatan, Cosmos kelinci, dan Zero menggabungkan keduanya. Jadi hasil fusion dari mereka udah pasti lengkap lah guys. Ultraman dengan pukulan terkuat ini adalah Ultraman kedua yang dibentuk dengan fusion. Pertama dan terakhir kali muncul dalam film Ultraman Saga 2012. Di tahun itu konsep fusion udah mulai dipakai secara penuh. Tapi sekali lagi masih jarang banget Ultraman yang dibentuk dari hasil fusion. Bahkan sampai sekarang ini masih jarang loh. Awalnya Ultraman Saga ini bakal nyampurin banyak banget Ultraman. Ada Mebius Infinity yang merupakan gabungan Mebius dan Ultra Brothers. Legend yang merupakan gabungan Cosmos dan Justice, ditambah lagi Dyna sama Zero. Jadi ini udah fusion ditambah fusion lagi, jadi makin fusion kuadrat lah. Jadi di tahun itu kayaknya Suburaya udah mulai fokus sama konsep fusion ini. Abis film Ultraman Saga ini, series berikutnya baru pakai konsep fusionan ini secara keseluruhan. Bisa dibilang film ini awal mula konsep fusion mulai tenar guys. Dulu mah pas zamannya Taro, Legend, fusion ini belum dijadiin konsep utama. Beda sama sekarang yang udah jadi makanan sehari-hari. Kita balik lagi ke Ultraman Saganya. Secara bentuk emang gak mirip sama mereka bertiga. Gabungannya lebih ke arah warna sih. Cara bertarung sama atribut lainnya juga ya mirip lah. Beda banget lah sama mereka bertiga. Dari kepala sama color timernya aja udah jelas beda banget ya. Gabungan main ultra dan secondary ultra ini menjadi bentuk yang bisa dibilang lumayan kuat. Giga Victory adalah salah satu super ultra yang dibentuk dari hasil fusion.
Ginga Victory ini jadi entitas yang berbeda. Mereka benar-benar nyampurin kekuatannya, bukan cuma jadi form tersendiri doang. Misalnya jadi formnya Ginga, jadi formnya Victory. Enggak guys, mereka membentuk entitas yang berbeda. Ginga Victory debut dalam movie Ultraman Ginga X Showdown 10 Ultra Warriors. Di sana mereka bisa melakukan fusion dengan melakukan Ultra Touch. Hikari dan Shell melakukan gabungan alat Henshin mereka. Hikaru pakai Ultra Fusion Breath pemberian Ultraman King dan Shell menggunakan Victory Lancer. Di sana kelihatan jelas kalau mereka itu benar-benar nyatu, bukan Victory nyatu ke Ginga atau sebaliknya. Mereka kebentuk entitas yang baru yang tentunya berbeda dengan dua entitas sebelumnya. Ginga Victory ini dikendalikan sama Hikaru dan Shell, konsepnya mirip-mirip sama Ultraman Saga. Dengan gabungan ini, kekuatan mereka jadi nyatu dan lebih kuat pastinya. Ginga Victory ini mampu ngalahin Etelgar, yang dimana semua Ultraman era Heisei berhasil diculik sama Etelgar ini. Walaupun yang jelas kelihatan diculiknya cuma Cosmos, artinya kekuatan Ginga Victory ini di atas mereka semua. Walau ya minjem kekuatan mereka juga sih di akhir. Dengan Ultra Fusion Breath, Ginga Victory bisa meminjam kekuatan Ultraman Heisei. Makanya wajar aja termasuk ke kategori Super Ultra, kekuatan dua Ultraman yang digabung ditambah sama kekuatan tambahan dari 8 Ultraman Heisei sekaligus. The Real Kang pinjem ini namanya. Secara desain Ginga Victory ini udah jelas banget gabungan dari mereka berdua, dari desainnya Ginga dan Victory. Kristal khas Ginga sama warna hitamnya Victory benar-benar nyatu di sini. Ini jauh lebih keren daripada desain asli mereka satu-satu sih. Jadi lengkap banget sih warnanya, ada warna emasnya Victory, terus ada kristalnya Ginga dicampur gitu kan. Keren sih. Gabungan dua Ultraman bersaudara ini jadi salah satu entitas baru yang hadir dengan cara fusion. Ultraman Rup adalah gabungan dari Rosso dan Blue. Mereka bersatu dengan kristal Kiwami. Rup pertama kali muncul di series R&B episode 15 saat melawan Grigio King. Rup didominasi oleh warna hitam dan silver ditambah sama warna emas. Pada Rosso sama Blue ini gak ada warna emas-emasnya sama sekali loh. Ini balik lagi ke konsep fusionnya Ultraman Legend sama Ultraman Saga. Mereka gabung tapi gak mirip sama komponen aslinya. Kalau Ginga sama Victory kan desainnya benar-benar gabungan keduanya kan. Rup ini menyatukan semua kristal yang mereka punya, yaitu kristal Taro, Ultraman, Belial, 3, Ginga, dan Victory. Rup ini bisa dibilang ya lumayan kuat lah di seriesnya ya, yang dimana dia berhasil ngelawan final boss. Padahal dia itu debutnya di pertengahan episode, biasanya kan kena nerf abis-abisan. Ternyata masih bisa loh ngelawan Leo Ghost-Side guys. Ultraman gabungan 3 bersaudara ini adalah bentuk fusion terakhir dari Rosso, Blue, dan Grigio. Grup debut dalam film Ultraman R&B The Movie Select Crystal of Bone. Penampilan debut pertamanya yang full CGI ini bikin Ultraman Group makin kelihatan istimewa. Grup adalah gabungan dari Rosso, Blue, dan Grigio. Namanya juga gabungan dari mereka semua. Rup ditambah G, jadinya ya grup. Secara desain ini gabungan 3 bersaudara itu, ada merahnya Rosso, birunya Blue, sedikit orange dari Grigio. Grup ini desainnya lebih mendekati mereka bertiga dibanding sama Rup yang admin gak tahu itu dapat goldnya dari mana. Grup termasuk ke Super Ultra dengan entitas yang berbeda dari mereka bertiga. Grup cuma bisa muncul kalau Katsumi, Isami, dan Asahi nyatuin jiwa mereka. Ultraman yang dikatakan terkuat tapi belum dianggap God of Ultra ini adalah entitas baru yang dibentuk dari hasil fusion. Ultraman Reiga adalah gabungan dari 11 Ultraman New Generation Heroes yang dimulai dari Ginga, Victory, X, Orb, Jit, Rosso, Blue, Grigio, Taiga, Titas, dan Fuma. Reiga dibentuk dari final form masing-masing Ultraman itu. Makanya gak heran lagi guys, Reiga ini pernah dikatakan Ultraman terkuat walaupun dia belum dikonfirmasi secara langsung oleh Suburaya. Secara desain ini benar-benar gabungan semuanya. Kristal Ginga, tanduk Taiga, Gold yang Victory, dan lain-lainnya. Pokoknya ini benar-benar gabungan semua New Generation Heroes lah. Sekedar info, awalnya Reiga ini adalah desain awal dari Ultraman Taiga yang dibatalkan. Jadi ini dipakai buat entitas baru, yaitu Ultraman Reiga. Ya emang kelihatan Taiga banget sih, cuma ditambah-tambah sama corak New Gen kan. Nah itu dia 6 Ultraman yang dibentuk dari hasil fusion. Perlu diingat ya, yang masuk list ini cuman entitas baru, bukan yang bentuk form baru kayak Mebius Infinity, Super Ultraman Taro gitu kan. Kalau ada Ultraman lain yang gak admin masukin, coba komen di bawah ya. Yaudah segini aja buat video kali ini. Makasih banget guys yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro.
Jangan lupa juga follow Instagram admin @sejarahsemesta_. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you next video. With